Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students, how is everything with you today? Hope everything will be good. Well, in this video I am Miss Puput and I'm going to talk about things important for you to know. It is about the differences of present perfect, past perfect, and future perfect. Sudah tahu apa belum perbedaan di antara ketiganya? Jika belum, tonton penjelasannya dalam video ini sampai selesai. Believe in me, I make you understand. Sebelum mengetahui perbedaannya, let's know what the perfect tense is. Perfect tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang telah usai, telah terjadi, atau diperkirakan usai, baik pada masa kini, masa lalu, dan masa mendatang. Intinya, kalau perfect itu kegiatan yang telah usai. Dan dalam video ini akan dijelaskan perbedaan tentang tenses present perfect, past perfect, dan future perfect. Dalam perfect tense selalu menggunakan auxiliary have or has atau had dan menggunakan kata kerja bentuk 3 atau past participle. Mari kita mulai dari present perfect dulu. Present perfect adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah usai di masa lampau dan masih berlanjut di masa sekarang. Contoh kalimatnya, we have studied in MAN 1 Jombang since 2019. Kita telah belajar di MAN 1 Jombang sejak tahun 2019. Jadi, kalian belajar di MAN 1 Jombang itu dimulai sejak tahun 2019 dan masih berlanjut sampai sekarang di tahun 2021. Nah, itu dia ya salah satu fungsi dari present perfect tense. Fungsi selanjutnya adalah mengungkapkan kegiatan yang baru saja terjadi dan biasanya ada kata just. Contoh kalimatnya, Miss Puput has just explained about perfect tense. Artinya, Miss Puput baru saja telah menerangkan tentang perfect tense. Kegiatan Miss Puput tentang menerangkan materi perfect tense itu baru saja terjadi dan baru saja dilakukan oleh Miss Puput. Fungsi dari present perfect tense selanjutnya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi berulang-ulang di masa lampau. Contoh kalimatnya adalah I have joined the English online class for several times. Saya telah mengikuti kelas online bahasa Inggris beberapa kali. Jadi, ketika kalian ingin mengungkapkan suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, maka kalian menggunakan present perfect tense. Setelah kita tahu beberapa fungsi dan beberapa contoh kalimat tentang present perfect tense, maka kita juga dapat menyimpulkan struktur kalimatnya. Struktur kalimat dalam present perfect tense adalah subject plus have or has, kemudian diikuti oleh verb 3, kata kerja bentuk 3 atau biasanya disebut dengan past participle. Ini rumus untuk yang kalimat positif. Untuk negatif sentence-nya, subject plus have or has plus not plus verb 3. Kemudian interrogative sentence-nya have atau has, auxiliary have atau has ini diletakkan di depan. Kemudian diikuti oleh subject plus verb 3 plus question mark atau tanda tanya. Let's continue to know what the past perfect tense is. Tenses ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan itu telah selesai di masa lampau sebelum kegiatan lainnya terjadi di masa lampau juga. Dalam past perfect tense biasanya menggunakan penanda waktu seperti after, before, when, dan while. Contoh kalimatnya adalah when you came last night, the cake had run out. Ketika kamu datang tadi malam, kuenya telah habis. Jadi kalimat the cake had run out telah terjadi dulu di masa lampau, kemudian disusul oleh kalimat you came last night. Jadi kuenya sudah habis, kemudian kamu datang tadi malam. Dari contoh kalimat ini dapat disimpulkan bahwa pola kalimat dari past perfect adalah untuk rumus positive sentence-nya adalah subject, kemudian diikuti oleh auxiliary had,
Kemudian verb 3 atau past participle. Untuk negative sentence-nya subject plus had kemudian not karena negatif. Kemudian verb 3. Untuk interrogative sentence-nya don't forget to put the auxiliary had in the front of sentence. Jangan lupa untuk meletakkan auxiliary had itu berada di depan kalimat. Kemudian subject, kemudian verb 3 atau past participle, dan yang terakhir adalah question mark atau tanda tanya. Tidak ada perbedaan antara penggunaan had karena auxiliary had ini digunakan untuk semua subjek. Dan had not dapat disingkat menjadi hadn't. The next is future perfect. Let's get to know it more detail. Future perfect adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang diperkirakan akan telah selesai pada suatu waktu yang akan datang. Paham nggak sih apa ini maksudnya? Misalnya, ada orang yang bertanya kepada kalian, apakah daringmu sudah selesai nanti siang? Kamu mungkin menjawab, daringku akan telah selesai pada jam 10 pagi. Nah, keadaan seperti ini dapat diungkapkan dengan menggunakan tenses future perfect tense. Dalam tenses ini, kita menggunakan penanda waktu seperti by next week, by tomorrow, in 2 years, until, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti I will have graduated from Man 1 Jombang by 2022. Jadi, saya akan telah lulus dari Man 1 Jombang pada tahun 2022. Oke, dari contoh kalimat ini tadi dapat kita simpulkan bahwa struktur kalimat untuk future perfect tense adalah positive sentence, subject plus will plus have, dan verb 3 atau past participle. Kemudian, untuk negative sentence-nya, subject, will, kemudian diikuti oleh not, plus auxiliary have, plus verb 3. Dan untuk interrogative sentence-nya, will berada di depan kalimat, kemudian diikuti oleh subject, plus have, plus verb 3, and don't forget to put question mark in the end of sentence. Untuk membuat kalian lebih paham lagi, coba perhatikan tabel ini. Kolom sebelah kiri adalah present perfect, dan yang tengah adalah past perfect, dan yang kanan adalah future perfect. Ingat ya, present perfect digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah usai pada masa lampau dan masih berlanjut di masa sekarang. Kemudian, untuk menyatakan kegiatan yang baru saja dilakukan, dan yang terakhir digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Sedangkan past perfect digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah usai atau selesai pada masa lampau sebelum kegiatan yang lainnya selesai di masa lampau juga. Dan future perfect adalah digunakan untuk menyatakan kegiatan yang diperkirakan akan telah selesai pada satu waktu di masa yang akan datang. Di masing-masing kolom terdapat contoh-contoh kalimatnya untuk masing-masing tenses. Misalnya, pada present perfect tense, we have finished reading Harry Potter novel several times. Kemudian, my sister has just gone to bed. Dan, have you stayed here for 2 weeks? Contoh kalimat past perfect seperti had the water boiled when we went to the kitchen. Kemudian, he began to run after he had seen the mouse. Dan, I had never seen such a nice beach before I went to Hawaii. Kemudian, contoh kalimat future perfect seperti by next summer they will have built the bridge. Dan, I will have graduated from this school in 1 year. We will have written the reports by the time you find her. Latihan soal present perfect, past perfect, dan future perfect. Soal nomor 1. The house was very quiet when I got home. Everybody bla 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 gone to bed. Apakah jawaban untuk melengkapi kalimat ini? Sebelum menjawabnya, kita harus tahu dulu kalimat di soal nomor 1 ini termasuk tenses apa.
Kalimat ini adalah past perfect tense. Maka jawaban pada soal ini adalah had. The house was very quiet when I got home. Everybody had gone to bed. Soal selanjutnya. Please phone me after 5 o'clock. I blah 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 worked by then. Do you know the answer? Jawabannya adalah will have, karena kalimat ini termasuk future perfect tense. Latihan soal yang terakhir. We blah 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 studied in Manwan Jombang since 2019. Peristiwa ini telah terjadi di masa lampau, yaitu pada tahun 2019 dan masih terjadi sampai sekarang. So, ini adalah kalimat present perfect tense. Maka, jawabannya adalah yaps, benar sekali. Jawabannya adalah have.